Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita. Mari kita buka bersama dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Lalu saya akan bacakan terlebih dahulu 19 sampai 23. Bagian yang tidak bisa terpisahkan juga. Kita sudah merenungkan bagian itu, tapi sekali lagi saya akan bacakan dan nanti kita akan berganti-gantian dari ayat 24 sampai 29 saja. Itu yang akan menjadi fokus kita hari ini. Yohanes 5 ayat yang ke-19 saya mulai. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak hormat kepada anak, ia juga tidak hormat kepada Bapa yang mengutus dia atau sang anak. 24 jemaat Tuhan sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Kristus datang ke dalam dunia untuk menjanjikan, dan bukan hanya menjanjikan, tapi menghadirkan hidup melalui hidup Kristus sendiri, melalui perkataan Kristus. Tuhan, tolong kami untuk bisa makin mengerti hidup yang Tuhan berikan itu hidup yang seperti apa. Dan kiranya ya Bapa, kami yang sudah di dalam hidup tersebut, kami juga bisa makin bersyukur, kami bisa makin mengarahkan hidup kami sesuai dengan yang Tuhan mau, dan hidup yang cuma satu kali ini boleh menjadi hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang mempermuliakan namamu. Kiranya ya Bapa, kami boleh makin berpegang teguh kepada perkataan Kristus, karena itulah sumber kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu ini, sertailah kami, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita baca, mulai dari yang saya baca, termasuk juga yang kita berganti-gantian baca, ini semua adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, perkataan Yesus ini yang saya sebutkan 2 minggu yang lalu sebagai apology atau defense. Apology bukan permintaan maaf ya, tetapi berkaitan dengan pembelaan. Ketika dituduh, ketika di pengadilan ada tuduhan,
maka yang tertuduh akan memberikan pembelaan. Nah, itu namanya apology atau defense. Nah, Tuhan Yesus memberikan pembelaan bukan karena jelas Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi karena dia dituduh oleh orang-orang Yahudi. Kenapa Yesus dituduh oleh orang-orang Yahudi? Karena Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat berhikmat, tetapi bagi orang-orang Yahudi sangat kontroversial, sangat berbahaya, dan worthy atau selayaknya mendapatkan hukuman mati. Kalimat apa? Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka orang-orang Yahudi berpikir, ini orang yang sangat bahaya, karena dia mengatakan dirinya sama dengan Allah. Berarti dia menyatakan dirinya sebagai alat tandingan. Kalau demikian, berarti dia mau membawa kita keluar daripada penyembahan Allah yang sejati, yaitu kepada Allah Israel, Allah yang janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau dia mau bawa kita keluar, berarti dia mau bawa kita kepada penyembahan berhala, kepada penyembahan terhadap dirinya. Dia manusia, tapi dia anggap dirinya sama dengan Allah. Maka ini adalah orang yang sangat bahaya. Maka dia layak untuk diberikan hukuman mati. Maka Yesus dituduh dan tuduhannya sangat serius, yaitu hukuman mati. Nah, tetapi kita sudah melihat Yesus memberikan jawaban. Yesus mengatakan di ayat yang ke-20, Yesus berkata, yang aku kerjakan, ini parafrasenya, yang aku kerjakan itu semua sesuai dengan yang Bapa kerjakan. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa sang anak, yaitu dirinya sendiri, tidak membawa orang lain keluar dari Bapa. Itu tidak mungkin. Justru saya membawa kalian untuk lihat kepada Bapa. Melalui apa? Melalui pekerjaan yang aku kerjakan. Pekerjaanmu, pekerjaan apa itu? Itulah pekerjaan Bapa. Maka Yesus katakan, kalau engkau percaya kepada Bapa, engkau tahu pekerjaannya, dan engkau lihat apa yang aku lakukan, harusnya engkau juga percaya kepadaku. Pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Yesus sembuhkan orang, kita sudah lihat itu. Yesus kemudian nanti akan memberi makan bagi banyak orang. Yesus kemudian menenangkan badai. Yesus membangkitkan orang. Ini semua menyatakan kuasanya Bapa diberikan kepada sang anak. Karena Bapa mau dirinya dinyatakan secara sempurna, secara perfect, secara komplit di dalam anaknya. Maka kita sudah sampai kepada kesimpulan 2 minggu yang lalu bahwa barang siapa yang percaya kepada Bapa harus percaya kepada anak. Barang siapa yang menyembah anak berarti juga menyembah Bapa. Dengan demikian Allah kita satu. Yesus tidak mengajarkan Allah yang lebih dari satu. Yesus menyatakan hanya ada satu Allah. Pekerjaannya sama. Pekerjaan tersebutlah yang saya kerjakan. Maka dia tidak membawa orang-orang Yahudi pada saat itu keluar dari monoteisme. Justru supaya mereka bisa menyembah kepada Allah yang benar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, menyembah Yesus berarti menyembah Allah yang sejati. Sedangkan sebaliknya, kalau orang mau menyembah Allah yang sejati, tidak ada jalan lain selain menyembah Yesus. Kalau engkau orang beragama, mau jadi orang saleh, mau jadi orang yang cari kebenaran, mau jadi orang yang menyembah Allah yang benar, sembahlah Kristus. Karena dialah Allah yang sejati. Tapi bagaimana kalau orang tidak beragama? Mereka tidak sembah Allah apapun juga. Tetapi namanya manusia pasti menyembah. To be human is to worship. Tidak ada manusia yang tidak menyembah. Pertanyaannya tinggal apa atau siapa yang dia sembah. Orang yang tidak sembah Allah, dia sembah uang. Dia mungkin sembah kuasa, dia mungkin sembah kesuksesan, dia mungkin sembah dirinya sendiri yang dia tinggikan. Maka semua itu bukan Allah yang sejati. Sungguhlah kasihan orang
yang menyembah. Menyembah itu apa sih? Menyembah itu kan serahkan hidup ya. Menyembah itu kan berarti seluruh tenaga, waktu, kekuatan ku persembahkan kepada apa yang aku sembah. Maka selama hidup orang tidak kenal Allah yang sejati, maka betapa kasihan hidupnya. Karena dia persembahkan hidupnya kepada hal yang fana. Tapi sungguhlah beruntung kalau kita kenal Kristus, karena dialah Allah yang sejati, dan kita persembahkan seluruh hidup kita hanya bagi Kristus. Dan yang persembahkan seluruh hidupnya bagi Kristus, dia akan mendapatkannya kembali, kata Yesus. Itulah hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat hal tersebut 2 minggu yang lalu dan kita akan melanjutkannya kembali. Apa yang kita ingin lanjutkan? Yang kita ingin lanjutkan adalah apology, defense, pembelaan, kesaksian dari Yesus tentang siapakah dirinya. Nah, hari ini yang kita ingin lihat adalah Yesus ingin menyatakan otoritas, kuasa yang dia miliki. Otoritas, kuasa yang dia miliki. Dari mana itu? Dari mana? Nah, ayat 24 mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memindahkan orang dari kematian kepada hidup. Dan kuasa itu bergantung pada apa? Perkataan dia. Perkataan Kristus. Sekali lagi ayat 24 mengatakan Yesus punya kuasa, Yesus punya otoritas, dan otoritasnya adalah otoritas yang memindahkan orang dari kematian kepada hidup. Ini otoritas yang menentukan hidup dan mati. Dan otoritas Kristus berdasarkan perkataannya. Barang siapa yang percaya kepada perkataannya, dia berpindah dari hidup kepada dari mati kepada hidup. Saudara-saudara sekalian, otoritas apa yang paling kita harapkan sekaligus yang paling kita takuti? Dalam dunia ini kan ada banyak otoritas ya. Otoritas pemerintah, otoritas kesehatan, otoritas keuangan, dan lain sebagainya. Otoritas apa yang paling kita harapkan sekaligus kita takuti? Saya kira otoritas yang menentukan hidup mati kita ya. Misalkan ya, dokter. Tentu tidak semua dokter otoritasnya hidup dan mati ya. Sakit mata, wah ini hidup dan mati gitu ya. Enggak, kecuali mungkin sakit mata terus kemudian bawa mobil, kecelakaan, memang hidup dan mati ya, bisa dikaitkan seperti itu ya. Tapi kalau hanya sakit mata langsung ini hidup dan mati, kan enggak begitu ya. Nah, dokter yang paling dicari, yang paling dinilai tinggi harganya, yang paling mungkin juga sulit dapat waktunya, biasanya dokter yang menentukan atau yang cukup banyak mempengaruhi kehidupan atau kematian seseorang, pasiennya. Dokter yang analisanya, yang diagnosanya, yang operasinya sangat penting untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Kita tentu percaya hidup dan mati seseorang pasti yang absolut dari Tuhan. Iya, betul ya. Nah, justru Tuhan yang punya kuasa absolut memberikan otoritas kepada manusia. Nah, maka tugas sebagai dokter ini tugas yang sangat mulia, tugas yang mewakili Tuhan, karena ada otoritas yang Tuhan berikan, sebagian otoritas untuk menentukan hidup dan mati, paling tidak di dalam dunia ini. Nah, jadi balik lagi, dokter itu menentukan hidup dan mati, khususnya yang memang diagnosanya, penanganannya, operasinya yang sangat berpengaruh. Maka sebagai pasien akan sangat berharap supaya dokter ini kerjakan dengan baik. Dok, tolong, saya punya mama sudah sangat sakit. Tolong engkau yang kami harapkan untuk bisa memberikan kesembuhan. Nah, ini dokter yang memegang otoritas hidup dan mati.
sekaligus juga yang paling ditakuti, paling diharapkan dan paling ditakuti. Misalkan mau baca hasil, wah ini yang paling ditakuti. Hasilnya apa? Hasilnya entah hasil yang akan memberikan sukacita atau justru ketakutan. Karena akan dikasih tahu dengan hasil ini, maka hanya sampai sebegini jauh hidupmu. Maka kamu akan semenderita ini ke depan. Wah, sangat ketakutan. Maka otoritas di dunia yang paling diharapkan sekaligus yang paling ditakuti. Salah satu contoh, dokter, karena menentukan hidup dan mati seseorang di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dari hal yang kecil kita lihat hal yang besarnya. Dan di hal yang besar itu di ayat 24 dikatakan ada satu otoritas yang berkuasa menentukan hidup dan mati seseorang. Ini otoritas yang lebih besar, yang lebih menentukan, yang lebih memberikan jaminan, yang lebih absolut. Tadi tidak absolut dokter, relatif hanya di dalam dunia ini. Tapi ini yang lebih absolut, yaitu apa? Otoritas kuasa perkataan Kristus. Sekali lagi ya, ayat 24. Barang siapa yang percaya kepada Dia karena mendengar perkataannya. Kata Yesus, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada aku, percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia akan berpindah dari kematian kepada kehidupan. Ini otoritas perkataan Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, perkataan Kristus berarti tidak bisa diabaikan. Perkataan Kristus itu di satu sisi sumber pengharapan. Ya, seperti tadi ya, seorang dokter, sumber pengharapan karena memberikan hidup. Ini ada di ayat 24. Atau di sisi yang lain, perkataan Kristus menjadi dasar penghakiman karena akan memberikan penghukuman. Nah, ini yang ditulis di ayat yang ke-27. Ya, kita agak loncat sedikit, tapi mari kita lihat ayat 27. Di situ dikatakan, Ia telah memberikan kepadanya, kepada Kristus, kuasa untuk menghakimi. Jadi perkataan Kristus itu adalah perkataan yang bersifat membelah dua, memisahkan. Makanya dikatakan di Ibrani, perkataan Kristus lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia bisa pisahkan jiwa dan pikiran seseorang. Pisahkan tulang-tulang dan sumsumnya. Pisahkan roh dan jiwa. Nah, ini perkataan Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita tidak bisa abaikan perkataan Kristus. Hanya ada dua akibat. Akibatnya dapat hidup atau akibatnya justru mendapatkan penghukuman, kata Yesus sendiri. Ini adalah perkataan yang memiliki otoritas paling tinggi, paling absolut, paling menentukan hidup dan mati. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat ada 3 poin yang akan kita lihat bersama dari kalimat Yesus yang ada di ayat 24. Ini senternya. Di ayat 24. Yesus berkata, yang mendengarkan perkataanku dan percaya dia akan memiliki hidup. Dia akan berpindah dari alam maut kepada kehidupan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, hal yang pertama, berarti kalau perkataan Yesus itu membawa orang dari kematian kepada kehidupan, berarti perkataan Yesus pertama-tama diarahkan kepada mereka yang mati. Sekali lagi, kalau perkataan Kristus punya kuasa memindahkan orang dari kematian kepada kehidupan, berarti perkataan Kristus diarahkan kepada mereka yang mati. Siapa mereka yang mati itu? Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Berarti maut, kematian
adalah bagi orang-orang yang diikat oleh dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Dosa selalu bersifat mengikat. Dosa selalu bersifat membelenggu. Dosa selalu membuat orang tidak bisa bebas untuk hidup bagi Tuhan ataupun bagi sesama. Maka Paulus katakan, siapakah orang-orang demikian? Siapakah orang-orang yang ada di dalam kematian itu? Paulus berkata, mereka yang hidup persekutuannya jauh dari Allah. Sekali lagi Paulus mengatakan, siapakah orang yang mati itu? Yaitu mereka yang hidup persekutuannya jauh dari Allah. Saudara, kita bisa menjadi orang Kristen yang punya ritual, yang menjalankan hukum-hukum, tetapi yang hatinya jauh dari Allah. Paulus katakan, ini orang yang mati. Kenapa? Allah itu sumber hidup, bukan? Maka yang jauh dari persekutuan dengan Allah berarti mati. Karena Allah sumber hidup. Siapa mereka? Paulus lebih jauh lagi mengatakan, mereka adalah orang-orang yang pikirannya gelap, tidak punya arah hidup. Kalau gelap berarti tidak tahu arah hidupnya. Dia hidup sehari-hari menjalankan tugas. Tapi untuk apa? Apa artinya? Apa tujuannya? Tidak tahu. Nah, ini pikiran yang gelap. Paulus lanjutkan lagi, mereka yang hati nuraninya buta. Hati nurani itu adalah benteng terakhir untuk menyadarkan dosa kita. Paulus katakan bahwa orang yang tidak punya hukum Taurat pun sebenarnya ada hukum Taurat di dalam hati mereka. Apa itu? Hati nurani. Maka hati nurani yang terus berteriak, hei kamu sudah dosa, coba berhenti. Jangan lakukan itu lagi. Tapi orang yang terus jauh dari Tuhan, hati nuraninya buta. Hati nuraninya berhenti mengetok lagi. Hati nuraninya sudah tidak bisa lagi memberikan kepada dia perbedaan mana benar, mana salah. Mana suci, mana hina. Sudah tidak bisa. Jadi Paulus katakan pikiran mereka gelap, hati nuraninya buta, perasaan mereka tumpul. Yang ketiga, perasaannya tumpul. Perasaan tumpul bagaimana? Seringkali orang perasaannya sangat tajam. Tapi tajam kalau dirinya yang disakiti. Tajam kalau dirinya yang direndahkan. Oh, ini tajam. Tapi kalau Tuhan yang sakit, kalau Roh Kudus yang didukakan, sama sekali tidak ada sensitivitas. Nah, ini orang yang mati, kata Paulus. Ini orang yang jauh dari Allah, jauh dari persekutuan dengan Sang Sumber hidup. Maka tidak heran mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu, kepada segala kecemaran, kepada kehinaan, kekotoran. Inilah mereka. Tapi saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang demikian, ada kabar baik. Bagi mereka yang jauh dari Allah, yang pikirannya gelap, yang hati nuraninya buta, yang perasaannya tumpul, yang dikuasai oleh dusta, hawa nafsu, amarah, perselisihan, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya Kristus bicara kepada orang yang mati. Kabar baiknya ada di ayat 24 ini. Oleh perkataan Kristus ada harapan. Harapan untuk apa? Untuk berpindah dari maut kepada hidup. Di ayat 24 dimulai dengan kalimat sesungguh-sungguhnya. Bahasa Inggrisnya itu truly, truly, verily, verily. Bahasa Indonesianya kalau mau lebih literal lagi berarti sebenar-benarnya. Sesungguh-sungguhnya saya katakan, sepenuh hati saya mau katakan. Ini kabar baik. Yesus dengan sepenuh hati, sepenuh kasih mau memberitakan kabar baik ini. Yaitu apa? Ada harapan bagi yang di dalam kematian, pindah ke dalam kehidupan. Apa harapannya? Di mana harapannya? Percaya kepada perkataan Kristus. Perkataan yang mana?
Sejauh ini Yesus sudah bicara terhadap orang-orang Yahudi bahwa dia datang dari Bapa, bahwa dia mewakili Bapa, bahwa yang dia kerjakan kehendak Bapa, dan bahwa dia sanggup memberikan kehidupan kepada yang mati. Percayalah kepada perkataan ini. Saudara-saudara sekalian, ini doktrin sangat mendasar di dalam teologi reform. Percaya sola fide. Percaya pada apa? Percaya pada perkataan sola scriptura. Perkataan siapa? Perkataan Kristus. Solus Christus. Barang siapa yang pegang hal ini, dia akan pindah dari maut kepada hidup. Tuhan mau engkau pindah. Tuhan tidak mau engkau terus tetap berada di dalam kematian. Tuhan tidak mau engkau terus jauh dari persekutuan dengan Dia sang sumber hidup. Maka Tuhan mau engkau pindah. Bagaimana cara pindah? Percayalah kepada perkataan Kristus. Ini ayat 24 yang Yesus ingin katakan. Maka pertanyaannya adalah, maukah engkau percaya? Maukah engkau berharap? Maukah engkau bergantung? Seperti tema minggu ini, maukah engkau memohon belas kasih-Nya? Seperti pasien yang tadi memohon berharap kepada sang dokter karena ini hidup mati. Maukah engkau juga datang berharap kepada Kristus? Karena ini bukan cuma hidup mati yang relatif, yang di dunia ini, tapi hidup mati yang selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, mungkin sebagai orang berdosa, kita bisa bertanya, bahkan mungkin nyinyir. Mana bisa sih yang mati itu hidup? Yang saya tahu cuman hidup menghasilkan kehidupan. Yang saya tahu yang mati tetap mati. Yang saya tahu yang hidup bisa mati. Tetapi yang mati hidup tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kalau begitu bagaimana mungkin, saudara? Bukankah orang mati sudah tidak bisa diapa-apakan lagi? Bukankah orang mati diguncang-guncang pun sudah tidak bisa bangun? Oh, enggak cukup goncang, coba lempar. Lempar pun enggak bisa bergerak. Oh, jangan lempar, coba teriak di samping telinganya. Mau pakai toa sekeras apapun juga. Enggak respon. Itu orang mati. Mati fisik memang. Tapi itu juga kita bisa pakai sebagai gambaran mati spiritual, bukan? Kalau begitu mana pengharapannya? Ini Yesus lagi bicara apa? Ini Yesus lagi bicara hal yang di luar dari akal. Mati kok bisa ada hidup? Ini di luar dari akal. Ini tidak ada secara evidensial. Mati jadi hidup. Mana evidensnya? Saudara, mari kita coba lihat evidensnya dari Alkitab. Kalau kita cari evidence di luar dari Alkitab, tapi kita mempertanyakan Alkitab, itu kita tidak akan mungkin temukan jawabannya. Sekali lagi, kita mempertanyakan Alkitab, kita mempertanyakan Tuhan, lalu kita mau cari evidence dari luar Alkitab, itu sama sekali tidak akan bisa ketemu jawabannya. Orang bisa mempertanyakan, mana mungkin sih? Misalkan orang evolusionis, dunia ini jadi oleh ciptaan Tuhan. Dunia ini jadi karena Big Bang misalkan. Lalu kita sebagai orang Kristen akan mengatakan, saya mau buktikan dari Alkitab. Oh, nggak bisa dong kamu pakai Alkitab, pakai sains. Saudara mempertanyakan Alkitab, tapi tidak mau cari bukti dari Alkitab, itu tidak scientific. Kita kalau mau kerjakan sesuatu, mempertanyakan pemikiran seseorang, kita juga mesti cari apa yang dia tuliskan, bukan? Justru orang yang pintar bisa mempertanyakan seseorang kalau dia menemukan inkonsistensi di dalam tulisan orang tersebut. Nah, jadi kita mesti cari sumbernya. Maka pertanyaan tadi, mana bisa itu dari dari mati jadi hidup? Engkau mempertanyakan Allah. Maka kalau begitu mari lihat di dalam Alkitab buktinya. Nah, saudara, sebelum kita lanjutkan Yohanes pasal 5, coba kita sedikit pindah arah dan kita lihat perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama,
Saya kira juga waktu Yohanes menuliskan perkataan Yesus ini, dia pasti saya yakin tahu apa yang terjadi di dalam Yehezkiel pasal 37. Dan dia arahkan Yehezkiel pasal 37 kepada Yesus. Maksudnya dia percaya apa yang terjadi di Yehezkiel pasal 37 itu digenapi di dalam Yesus. Nah, mari coba kita lihat ya Yehezkiel pasal yang ke-37. Kita tidak melihat semuanya, kita coba lihat saja di bagian paling awal. Di situ dikatakan Yehezkiel dibawa oleh Roh Tuhan. Mungkin kita pikir kalau dibawa oleh Roh Tuhan enak ya. Yesus dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai. Yehezkiel dibawa oleh Roh Tuhan ke padang yang belantara dan isinya semua tulang belulang. Kita coba lihat ya, saya coba ambil gambar yang mungkin kira-kira bisa memberikan sedikit imajinasi bagi kita. Kalau kita jadi Yehezkiel, kira-kira apa yang kita lihat? Coba lihat gambarnya. Nah ini saudara, Yehezkiel ada di tengah-tengah tulang belulang seperti ini. Yehezkiel itu seorang imam. Dan bagi orang Israel, seorang imam, Tuhan sendiri yang bilang, tidak bisa bersentuhan dengan mayat ya. Dan ini bukan cuma mayat saudara, ini sudah mayat yang kering, bukan mayat hidup. Mayat hidup saja sudah najis, apalagi yang seperti ini. Lah ini tapi Roh Tuhan yang pimpin kok. Nah berarti ada sesuatu yang lain yang Tuhan ingin ajarkan. Apa itu? Maka Tuhan tanya kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Nah saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini kalau ditanya kepada kita dan kita ada di dalam keadaan seperti tadi, kira-kira apa yang akan kita jawab? Mungkin hampir mirip seperti Yehezkiel juga sih. Kita akan jawab, ya Tuhan, Engkaulah yang tahu. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan, Engkau maha kuasa, aku tahu. Ya Engkau bisalah. Tetapi kok aku sulit percaya ya? Kenapa sulit percaya? Pertama, karena tidak masuk akal. Ini mati tapi bisa hidup. Bagaimana bisa mati sudah lama lagi? Ini nggak masuk di akal. Jadi sulit saya percaya. Kedua, Yehezkiel tahu Alkitab. Yehezkiel kalau mau beralasan dari Alkitab untuk tidak percaya, seolah-olah ada dasarnya. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, apakah pernah ada kebangkitan antara orang mati? Ada? Ada ya. Terjadi yang kita tahu secara umum ada dua. Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Lalu Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. Sebenarnya ada satu lagi, itu cerita cuman kecil. Yaitu Elisa sudah mati, sudah tinggal tulang belulang. Lalu ada mayat yang mau ditimpa di atas mayatnya Elisa. Jadi mungkin kuburannya sudah penuh ya. Kayak di Kembang Kuning katanya seringkali begitu ya. Jadi ada yang baru, maka dibongkar yang lama ya. Terus kemudian ditimpa. Nah jadi Elisa tinggal tulang, lalu mau ditimpa oleh mayat yang baru. Pas dilempar, mayatnya hidup kembali. Nah itu ada ya, nanti bisa lihat sendiri. Tapi yang hidup mayatnya, bukan Elisanya. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah dari 3 kali ini, semua yang bangkit adalah mayat yang baru mati. Mayat hidup, mayat yang baru mati. Jadi kalau Yehezkiel melihat preseden di dalam perjanjian lama, dia juga akan berkata, ini tidak mungkin sepertinya. Enggak pernah terjadi. Dari tulang bisa jadi orang yang hidup kembali. Yang ada yang baru mati jadi manusia lagi. Nah itu bisa. Pernah terjadi 3 kali bahkan. Kalau ini enggak pernah, maka Yehezkiel berkata, Engkaulah yang tahu Tuhan. Maka Tuhan katakan kepada Yehezkiel, kalau begitu engkau sekarang bernubuat. Bernubuat supaya tulang-tulang ini kumpul kembali. Maka singkat cerita Yehezkiel bernubuat,
tulang-tulangnya kumpul. Sudah kumpul, jadi rangka. Jadi rangka hidup, mulai muncul daging dan setelah itu kulit. Tapi apa yang hilang? Apa yang belum ada? Nafas. Maka Tuhan katakan kepada Yeskiel sekali lagi bernubuat. Ini klimaksnya ya. Apa nubuatnya? Nubuat kepada nafas hidup supaya rangka-rangka ini yang sudah ada kulit dan daging bisa hidup dan menjadi tentara yang besar. Maka Yeskiel bernubuat demikian, maka semua yang tadi jadi tentara yang besar. Karena apa? Ada nafas hidup. Nafas hidup membuat yang mati, yang tinggal tulang belulang menjadi hidup kembali, bahkan bekerja, berjuang, berperang menjadi tentara yang besar. Karena apa? Ada nafas hidup. Maka tadi saya katakan, apa kaitannya dengan Yohanes pasal yang kelima? Waktu Yohanes menuliskan bagian ini, saya yakin di dalam pikiran Yohanes ada bayangan Yeskiel pasal 37. Sehingga Yohanes percaya perkataan Kristus itulah yang menghidupkan. Maka di dalam perjanjian lama, di dalam Yeskiel, apa yang menghidupkan? Nafas hidup. Di dalam perjanjian baru, nafas hidup ini mendapatkan bentuk konkretnya, bentuk realnya, bentuk historikalnya hadir di dalam sejarah, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Nafas hidup itu adalah perkataannya Kristus. Itulah yang menghidupkan, itulah yang membuat tulang belulang tadi yang begitu kering, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk hidup, hidup kembali. Maka saudara-saudara sekalian, kalau engkau bertanya, mungkinkah yang mati bisa hidup kembali? Itulah jawabannya. Tuhan sendiri sanggup mengerjakannya lewat nafas hidupnya. Dan bukan hanya nafas hidup yang seperti perjanjian lama, tapi nafas hidup yang sudah mendapatkan bentuk yang konkret, yang asli, yang sejati, yang bersejarah di dalam diri Yesus Kristus. Perkataannya itulah yang memberikan kehidupan. Maka saudara-saudara sekalian, siapakah yang dihidupkan di sini? Orang-orang yang mati. Yang mati bagaimana? Yang kering. Tadi itu tulang-tulang yang sudah kering. Tidak ada kesegaran hidup untuk waktu yang sudah begitu lama. Mereka kering. Tidak ada kemungkinan untuk hidup. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan berikan harapan engkau bisa hidup kembali. Banyak orang yang hidupnya kering. Dia mungkin datang beribadah. Dia mungkin membaca Alkitab. Dia mungkin terlibat dalam pelayanan dan persekutuan. Tapi hidupnya kering. Tidak ada sukacita, tidak ada kesegaran, tidak ada kenikmatan di dalam Tuhan. Yang ada kekeringan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa bisa demikian? Jawabannya, karena tidak berpegang, karena tidak percaya kepada perkataan Kristus. Tidak bersandar kepada firman, tidak bersandar kepada perkataan Kristus. Perkataan yang mana? Perkataan bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Sehingga akhirnya orang mencari kehidupan dari luar. Mencari kesenangan dari luar, mencari kegairahan dari luar, mencari kenikmatan dari dunia. Dan engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Engkau terus kering. Bagi mereka yang kering, ini kabar baiknya. Bagi mereka yang kering, Yesus berkata, engkau bisa hidup kembali. Seperti apa yang Bapa pernah kerjakan dalam Yeskiel 37. Sekarang anak kerjakan di dalam perjanjian baru. Dan seterusnya sampai zaman ini. Jikalau engkau berpegang kepada perkataan Kristus. Siapa lagi perkataan ini diberikan? Kepada mereka yang merasa kalah. Kenapa tadi tinggal tengkorak? Karena itu adalah kumpulan orang-orang yang kalah perang. Kemungkinan besar itu adalah musuh-musuh Babel. Karena Yeskiel ada di dalam zaman pembuangan. Maka Babel perang, musuh dibiarkan. Biarkan mereka tidak dikuburkan. Karena untuk menunjukkan
betapa memalukannya kalah terhadap Babel. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen pun bisa merasa kalah. Kalah dengan dosa, berjuang melawan dosa, kalah. Berjuang melawan dosa, balik lagi. Berjuang melarikan diri dari dosa, kembali lagi. Saudara-saudara sekalian, bagi engkau yang merasa kalah terhadap dosa, kalah terhadap masalah-masalah kehidupan, ada kabar baik. Mari percaya kepada perkataan Kristus. Perkataan apa? Bahwa Dia sanggup untuk memberikanmu kehidupan. Dia sanggup untuk memberikan engkau kemenangan. Dia sanggup untuk memakai engkau untuk menjadi tentaranya yang besar. Mari percaya kepada perkataannya Kristus. Ini saudara-saudara sekalian yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Mari jangan percaya kepada dunia. Mari jangan cari kemenangan dari dunia. Carilah kemenangan di dalam bersandar kepada perkataan Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, nothing is impossible with God. Inilah yang kita lihat di dalam Yeskiel 37. Yang di hadapan Yeskiel, impossibility. Ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan dari segala ketidakmungkinan. Karena bukan mayat hidup, melainkan tulang belulang. Tetapi nothing is impossible dengan kuasa firman Kristus. Tapi saudara-saudara sekalian, kalimat nothing is impossible with God banyak orang pakai untuk kepentingan pribadi. Nothing is impossible with God, tapi sebenarnya mau peralat Tuhan demi mencapai apa yang Dia inginkan. Seolah-olah Tuhan dipuji, wah nothing is impossible with God. Tapi dia bukan mau berjuang untuk kerajaan Allah. Dia mau berjuang untuk kehendaknya sendiri. Makanya dia puji Tuhan, nothing is impossible with God. Tapi hatinya demi diri, bukan demi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu manipulasi. Itu bukan bersandar kepada Tuhan. Itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita sadar, kita dalam keadaan yang despair, putus asa. Di dalam keadaan yang kering, yang gersang, yang penuh dengan kekalahan. Dan kita berkata, nothing is impossible with God. Inilah kalimat yang Tuhan inginkan. Karena di situ kita sadar kita tidak berlayak, kita tidak ada kapabilitas, kita tidak ada kemungkinan sama sekali, tidak ada kehidupan. Nothing is impossible with God. Dialah yang akan memberikan kita kehidupan kembali supaya kita bisa melayani Tuhan. Supaya kita jadi tentara yang besar. Jangan hanya jadi orang Kristen yang punya kulit, yang punya daging. Tetapi belum ada kuasa firman Kristus. Akhirnya cuman mengerjakan ritual, tidak berjuang bagi kerajaan Allah, tidak berperang bagi kehendak Allah. Tapi mari jadi orang Kristen yang punya kulit, daging, dan nafas hidup. Kuasa firman Kristus bekerja di dalam engkau untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita lihat dari perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang kelima. Maka Yesus berkata, kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan itu ada di dalam aku. Kenapa? Mari kita lihat ayat 21. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Maka kalau kita bertanya apa legitimasinya, apa dasarnya bahwa Yesus sanggup memberikan kehidupan? Karena Dia diberikan kehidupan dari Bapa. Bapa membagikan otoritas, Bapa membagikan kuasa kepada Sang Anak. Apakah Sang Anak tidak punya kuasa, tidak punya otoritas? Tidak. Dia adalah Allah sejak dari kekekalan.
tetapi maksudnya di sini Bapa mempercayakan kuasa kepada sang anak untuk memberi kehidupan. Bapa bekerja di dalam perjanjian lama, dan sekarang ketika anak Allah jadi manusia, kuasa tersebut dipercayakan untuk anak yang mengembannya. Jadi bukan anak lebih rendah dari Bapa seperti kata saksi Yehova atau agama-agama lain, tidak. Justru Bapa memberikan kuasa, memberikan kepercayaan, memberikan otoritas kepada sang anak untuk mengerjakan yang Bapa pernah kerjakan. Karena apa? Karena apa? Mari kita lihat ayat yang ke-20 ini dasarnya. Karena apa? Sebab Bapa mengasihi anak. Sebab Bapa mengasihi anak. Satu lagi ayat 23. Supaya anak dihormati oleh orang seperti Bapa dihormati. Ada dua hal di situ. Kasih yang berujung kepada kemuliaan. Bapa mengasihi anak supaya anak dipermuliakan seperti Bapa dipermuliakan. Sekali lagi, Bapa mengasihi anak, maka Bapa berikan otoritas. Otoritas apa? Otoritas untuk memberikan kehidupan dan juga otoritas untuk menghakimi. Ada dua otoritas. Supaya apa? Supaya anak dihormati seperti Bapa dihormati. Kasih selalu menginginkan orang yang dikasihi untuk dimuliakan. Sekali lagi, kasih merindukan, kasih menginginkan, kasih menghasrati agar orang yang dia kasihi dipermuliakan. Inilah yang Bapa kerjakan bagi sang anak. Bukankah orang tua demikian ya? Orang tua ingin supaya anak juga boleh berhasil, supaya anak juga boleh kemudian menjadi orang yang Tuhan bisa pakai. Maka Bapa memberikan kuasa bagi anak untuk menjalankan pekerjaannya supaya anak dihormati. Nah, saudara-saudara sekalian, pola yang sama, perhatikan pola yang sama. Anak berikan bagi kita. Yesus berikan bagi kita. Yesus mengasihi kita supaya kita juga boleh dimuliakan. Wah, siapa kita ini mau cari kemuliaan? Bukankah minggu yang lalu kita membaca satu ayat yang juga dari Yohanes dan pendeta Ivan yang mengkhotbahkannya, dikatakan bahwa Bapa menghormati orang yang melayani sang anak. Maka Bapa mau anak dihormati. Anak mau kita ini orang-orang yang tidak berlayak, yang dijadikan umatnya, yang dijadikan anak-anak Allah juga mendapatkan hormat. Wah, ini indah sekali saudara-saudara sekalian. Pola yang ada di dalam Allah Tritunggal. Bapa mengasihi anak supaya anak dimuliakan. Dilanjutkan kepada kita. Anak mengasihi kita. Anak mengasihi kita yang tidak layak ini supaya kita nantinya dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Oleh Bapa. Tidak ada lagi kemuliaan yang lebih tinggi dari itu. Tidak ada lagi kemuliaan yang lebih tidak pantas kita terima. Sekali lagi, yang lebih tidak pantas kita terima. Yet diberikan. Karena kasihnya. Kasih selalu merindukan. Yang dikasihi mendapatkan kemuliaan. Maka saudara-saudara sekalian, pertanyaannya. Untuk supaya bisa dapat kemuliaan, maka Tuhan memberikan kepada kita suatu bentuk kehidupan. Hidup yang seperti apa itu? Dari tadi kita bicara ya, karena perkataan Kristus kita bisa hidup kembali. Karena perkataan Kristus yang mati bisa hidup, yang kering bisa hidup, yang sudah tidak ada pengharapan bangkit kembali. Pertanyaannya, bangkit kembali, hidup kembali, untuk hidup yang seperti apa? Maka inilah bagian yang terakhir yang kita akan lihat. Hidup yang seperti apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita boleh mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Mari kita sama-sama lihat, sehingga kita menyadari inilah hidup kita, dan kita makin mengkoreksi bagaimana seharusnya kita hidup. Karena kita diberikan suatu kehidupan yang berbeda, yang unik, yang berharga dari Tuhan.
supaya nanti kita boleh mendapatkan kemuliaan. Hidup apa? Hidup seperti apakah itu? Hidup macam apakah itu? Mari kita lihat di ayat yang ke-24 lagi. Dikatakan di sini, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, inilah hidup yang nanti akan mendapatkan kemuliaan. Tapi mungkin biasanya kita berpikir, apa itu hidup yang kekal? Mungkin kita biasa berpikir, ya hidup yang kekal, ya nanti setelah mati bersama Tuhan, itu hidup kekal. Atau hidup kekal, ya nanti setelah Yesus datang kali kedua, saya juga bangkit bersama dengan seluruh orang percaya, kita mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Nah, itu hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, tidak sesimpel itu, tidak seremeh itu. Tapi jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih layak untuk kita syukuri. Yaitu apa? Ternyata hidup yang kekal itu diberikan bagi kita saat ini. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendapatkan hidup yang kekal saat ini jikalau kita percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, agama-agama itu biasanya mengatakan begini kan ya. Hidup di dunia ini adalah persiapan untuk hidup kekal. Meskipun itu juga persiapannya belum tentu pasti kan begitu ya. Tapi katanya hidup di dunia adalah persiapan untuk hidup yang kekal. Tapi saudara-saudara sekalian, hidup di dunia bukan persiapan untuk hidup kekal bagi orang Kristen. Hidup di dunia adalah permulaan hidup kekal. Kita sementara hidup di dalam kekekalan meskipun kita ada di dalam dunia ini. An eternal life meskipun kita ada di dalam temporal world. Hidup yang kekal meskipun kita ada di dalam dunia yang masih sementara ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kekekalan yang Tuhan sediakan di sorga itu masuk kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sekali lagi, hidup yang dari sorga, hidup dari yang akan datang itu masuk ke dalam hidup kita saat ini. Mari kita benar-benar syukuri, kita ini bukan hidup seperti orang biasa di dalam dunia ini. Kita ini hidup dengan pemikiran bukan seperti orang yang berpikir, kata Paulus, perkara yang di bumi. Kita harusnya menjadi orang yang berpikir perkara yang di atas. Kenapa? Karena kita sudah diberikan hidup yang berbeda. Hidup apa? Hidup kekal. Tapi kan ini bisa mati. Ya bisa mati, tapi tidak menghambat kekekalan. Ini kan bisa hancur. Ya bisa hancur, tapi nanti akan digantikan. Nah, maka hidup kita saat ini adalah hidup yang paling otentik. Hidup yang paling membahagiakan. Karena kita sudah diberikan hidup kekal di dalam dunia ini. Bukan persiapan menuju nanti, tetapi sudah dimulai kekekalan itu. Saudara-saudara sekalian, dunia tidak bisa offer hidup yang seperti ini. Dunia biasanya mengajarkan, hiduplah, misalkan yang paling mungkin seringkali saat ini orang biasanya pegang adalah hidup yang otentik adalah hidup yang mengerjakan apa yang menjadi passion kita ya. Seorang filsuf, Martin Heidegger, ini pengertian yang agak umum dari dia yang biasanya dibicarakan banyak orang. Dia seorang filsuf eksistensialis dan dia mengatakan hidup di dunia ini harus diberi makna. Cara memberi maknanya bagaimana? Cara memberi maknanya adalah pertama sadar kamu akan mati. Karena sadar kamu akan mati, maka yang kedua adalah hiduplah untuk menggenapi apa yang paling kamu inginkan di dalam hatimu. Jadi jangan ikut hidup di dunia ini yang dari orang lain. Misalkan ikut influencer, jangan. Itu enggak otentik. Jangan ikut kesenangan atau keinginan dari orang tua. Itu tidak otentik. Jangan ikut apa yang jadi tuntutan temanmu. Itu juga tidak otentik. Kalau begitu ikut yang mana? Ikut yang ada di dalam hatimu. Passionmu apa? Kejarlah itu. Itulah hidup yang bermakna. Kalau passionmu ada di bidang tertentu, kejarlah itu. Kalau passionmu adalah menghabiskan waktumu dengan keluarga, ya kerjakan itu. Tapi saudara-saudara sekalian,
Apakah itu hidup yang lebih otentik daripada yang Injil tawarkan bagi kita, yang Kristus tawarkan bagi kita? Oke, kita lakukan apa yang kita senangi. Tapi waktu kita kerjakan apa yang kita senangi, juga ada masalah kan? Waktu kita kerjakan apa yang kita senangi, kita bisa bingung juga mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana kalau saya senangi yang jahat? Cilaka kan? Bagaimana saya bisa bedakan ini yang saya senangi berguna atau tidak? Terus kalau ada masalah bagaimana? Dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat simpel, sangat reduktif, sangat tidak memberikan kelimpahan hidup. Maka di dalam Injil Kristus justru ada kelimpahan. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang dari sorga diberikan bagi kita. Hidup yang dari kekekalan itu diberikan kepada kita di dalam dunia yang sementara itu. Bagaimana hidup itu? Itu adalah hidup yang penuh kepuasan. Kenapa bisa puas? Karena Yesus katakan, I am the bread of life. Kenapa bisa ada pemeliharaan Tuhan? Karena Tuhan Yesus katakan, I am the good shepherd. Kenapa bisa tahu bedakan benar dan salah? Karena Tuhan Yesus beritakan, I am the light. Kenapa bisa menjadi hidup yang berbuah bagi orang? Karena Yesus katakan, I am the vine. Kenapa bisa menjadi hidup yang aman, nyaman, tentram, aman dari bahaya? Karena Yesus katakan, I am the gate. Aku adalah pintu. Kenapa menjadi hidup yang sampai kepada kekekalan? Karena Yesus mengatakan, I am the resurrection. Ada 7 perkataan Yesus tentang I am. Dan itu semua ingin menunjukkan bahwa betapa mulia, betapa lengkap, betapa limpah jikalau kita mendapatkan hidup yang kekal. Kalau begitu dari 7 itu yang mau disederhanakan apa? Yang kita bisa sederhanakan adalah hidup yang kekal adalah kalau kita kenal siapakah Kristus. Itulah hidup yang kekal. Sekali lagi, hidup yang kekal berarti kita berelasi. Mengenal siapakah Kristus. Seperti dia yang tadi mengatakan, I am the light, I am the bread, I am the gate, I am the life, the truth and the way, I am the good shepherd, I am the gate, I am the vine, and I am the resurrection. Barang siapa yang kenal Kristus, dia mendapatkan kelimpahan hidup. Itulah hidup yang kekal. What is life? What is truly life? Kenalah Kristus. Itulah truly life. Maka Yesus memberikan kepada kita hidup yang dari sorga, supaya kita bisa nikmati di dalam dunia ini, sehingga kita dipenuhi dengan segala kelimpahan. Ya masih terbatas, ya masih di dalam dosa, ya masih bisa membuat kita mungkin ada ketakutan, keraguan-raguan. Tetapi ini sudah merupakan cicipan kekekalan. Tetapi kita di tengah-tengah pergumulan pun masih bisa tetap menemukan mata air. Jadi apa itu hidup yang kekal? Selalu berarti ada mata air kehidupan di situ. Selalu. Terlepas ada masalah, selalu ada mata air. Terlepas ada kesulitan, selalu ada mata air. Saudara-saudara sekalian, minggu kemarin, hari Senin, kita sama-sama mendengar tentang kesehatan jiwa dan Injil. Lalu ada satu orang yang diceritakan oleh pendeta Ivan, namanya William Cowper. William Cowper seorang yang bisa dikatakan punya masalah mental. Dia ditangani oleh John Newton. John Newton seorang yang dulunya pedagang budak, membawa kapal. Tapi setelah percaya Yesus, dia akhirnya berjuang untuk kemudian menghapuskan perbudakan. Dan dia menulis lagu yang sangat terkenal, Amazing Grace. Dia tinggal dekat sama William Cowper. Maka dia terus jaga William Cowper. Ini seorang kalau yang lagi baik, khotbahnya sangat luar biasa. Tapi kalau lagi kacau, tidak bisa dibuat apa-apa. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, adakah fountain of life di dalam William Cowper? Adakah mata air kehidupan? Ya, karena dia ada di dalam hidup yang kekal. Apa buktinya? Dia bikin satu lagu yang sangat indah.
Judulnya adalah There is a fountain in the blood of Jesus. Bahasa Indonesianya saya lupa apa terjemahannya, tetapi intinya adalah datanglah kepada darah Kristus. Dan dia mengatakan di dalam satu kalimat yang sangat indah, there is a fountain that runs from Emmanuel's veins. Wah, indah sekali saudara. Ada mata air kehidupan yang mengalir dari nadinya. Gemetaran saudara mengatakan ini. Nadinya Kristus yang berdarah itu. Ini orang yang ada waktunya dia sangat bisa dikatakan sakit mental. Tapi apakah dia ada dapat kehidupan? Apakah dia bisa menemukan air hidup? Absolutely yes. Makanya muncul lagu yang sangat indah. There is a fountain in the blood. Ada fountain, ada mata air yang mengalir dari Emmanuel's veins. Dari nadinya Yesus Kristus yang berdarah itu. Maka saudara-saudara sekalian, inilah hidup yang kekal. Saudara, apakah engkau sudah ada di dalam hidup yang seperti ini? Mungkin ada yang mengatakan, ya saya sudah. Apakah engkau menyadari betapa indah hidup ini? Secara pribadi juga ketika saya merenungkan ini hidup yang sangat-sangat indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Eternity, kekekalan, hidup yang kekal sudah dimulai saat ini. Apa buktinya? Engkau selalu menemukan air hidup. Apa buktinya? Engkau dijaga, engkau dipelihara, engkau dituntun, engkau diarahkan kepada mana yang benar dan yang salah. Engkau diberikan suatu pimpinan, engkau diberikan penjagaan, engkau diberi kepuasan, engkau diberikan keselamatan. Karena Dia adalah the I am, the I am. Dia adalah yang aku adalah aku. Ini hidup kekal saudara-saudara sekalian. Apakah engkau menyadari kuasa dari hidup yang kekal ini? Terakhir saudara-saudara sekalian. Kalau kita sudah ada di dalam hidup yang kekal, mari hidup kita saat ini harus berubah. Paulus berkata, jangan engkau lagi mau diikat oleh dosa. Jangan pikirkan perkara yang di bawah, pikirkan perkara yang di atas. Dan apa artinya itu? Artinya hiduplah di dalam kebenaran, kekudusan, dan kebaikan. Mari kita lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara-saudara sekalian, Yesus bukan mau mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan. Pasti tidak. Tetapi apa yang Yesus ingin katakan di sini? Yesus ingin mengatakan, bagi mereka yang sudah memiliki hidup yang kekal saat ini, nanti mereka akan mendapatkan hidup kekal ketika Yesus membangkitkan mereka. Ini hidup kekal yang lengkap. Dan, ini yang lebih penting. Dan mereka yang akan bangkit itu, mereka punya hidup yang berbeda karakternya. Hidup yang bagaimana itu? Hidup yang berbuat baik. Sebaliknya, yang saat ini belum berada dalam hidup kekal, dan sampai mati dia tidak ada di dalam hidup yang kekal, nanti dia juga akan bangkit. Jadi lihat ya, ini kuasa Kristus. Semua bangkit saudara. Semua bangkit. Tapi dia bangkit untuk dihukum. Kenapa dia bangkit untuk dihukum? Karena karakteristik hidupnya, buah hidupnya, ciri-ciri hidupnya, perbuatan jahat. Poinnya apa saudara? Poinnya adalah kalau engkau sudah punya hidup kekal saat ini, karakter hidupmu berubah. Mari kenakanlah belas kasihan, kata Paulus. Buanglah amarah dan benci. Mari kenakanlah kemurahan. Buanglah rakus dan iri hati. Mari kenakanlah kerendahan hati. Buanglah kesombongan. Mari kenakanlah kekudusan. Buanglah kenajisan dan kecemaran.
mari kenakanlah kasih, kata Paulus. Kasih kepada Tuhan dan sesama. Mari tinggalkan pikiran yang bodoh, tadi kata Paulus. Siapakah orang yang ada dalam kematian? Pikirannya bodoh. Bodoh bukan karena IQ-nya rendah. Bodoh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Ganti dengan hidup yang bijak. Hidup yang kenal firman. Yang kenal kehendak Tuhan. Mari buang hati yang gelap. Hati yang tidak bisa bedakan benar dan salah. Gantilah dengan hati yang sanggup diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Melihat kebenaran, kesucian, dan keadilan. Dan keindahan. Mari gantilah perasaan yang tumpul itu, yang tidak ada kepekaan terhadap firman, yang tajam, yang peka justru kepada diri. Ganti, tumpulkanlah kepekaan kepada diri, menjadi kepekaan kepada Injil Kristus, kepada hatinya Tuhan. Kapan Tuhan sedih, kapan Tuhan senang, engkau harus peka. Kita harus peka, inilah hidup yang kekal. Peka dengan isi hati Tuhan. Karena engkau sekarang bersekutu dengan Allah, bukan jauh dari Allah, sang sumber hidup. Kalau engkau sudah ada dalam hidup kekal, engkau bersekutu dengan Allah. Sedangkan engkau tidak ada dalam hidup yang kekal, berarti engkau jauh dari persekutuan dengan Allah. Tetapi ingat, nanti engkau akan dibangkitkan dan akan dibangkitkan untuk dihukum. Ingat, perkataan Kristus membelah dua. Entah dihukum atau diberikan hidup kekal yang sudah bisa dimulai sejak saat ini. Entah engkau akan mendapatkan keselamatan atau justru kebinasaan. Mari jangan abaikan perkataan Kristus. Mari responi perkataan Kristus. Peganglah perkataan Kristus. Sandarlah kepada kuasa firman-Nya. Sehingga engkau memiliki hidup yang kekal. Dan barang siapa yang sudah punya hidup yang kekal, terus pegang Kristus. Supaya engkau terus menikmati betapa indah, betapa mulia, betapa berharga, betapa limpah hidup yang kekal tersebut di dalam pengenalan akan Kristus. Sampai nanti di dalam waktunya ketika Yesus datang kedua kali. Kita yang percaya semua dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal, yang penuh, yang lengkap, yang ultimat. Visi ini kiranya kita inginkan, kita rindukan, dan kiranya terjadi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, siapakah kami? Kami hanya bisa bersyukur, bahkan mulut dan bibir kami juga tidak mampu, tidak cukup membawa ucapan syukur kepada Engkau. Karena Engkau terlalu mengasihi kami, sampai-sampai kasih-Mu itu begitu besar dan Engkau kirimkan anak-Mu yang tunggal, supaya kami boleh memiliki hidup yang kekal. Bukan hidup yang nanti, itu sudah pasti. Tapi yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia, hidup itu sudah dimulai saat ini. Sadarkan kami ya Tuhan bahwa kami hidup berbeda dengan dunia. Kami hidup di bumi tapi pikiran, hati, perasaan berpaut kepada Tuhan yang di sorga. Kami memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Kalaupun kami bekerja untuk hal-hal yang ada di bawah di bumi ini, materi di dunia ini, ajar kami untuk selalu mengkaitkannya dengan perkara yang di atas bagi kerajaan Allah. Sehingga kami benar-benar menikmati kelimpahan hidup yang Tuhan Yesus berikan bagi kami di dalam kami berelasi dengan Kristus yang adalah the I am, yang seluruh kelimpahan itu ada di dalam dirimu. Ajar kami untuk mensyukuri, menikmati, dan akhirnya hidup kami boleh berubah sebagai orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran, keadilan, kesucian, demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.